Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivaldi dari F18T. Saya akan mempresentasikan materi tentang prinsip kerja interface. Input-output. Unit input-output merupakan bagian dari sistem mikroprosesor yang bekerja menjembatani mikroprosesor dengan perangkat input-output seperti mouse, keyboard, monitor, dan lain-lain. Sistem mikroprosesor membutuhkan unit input-output untuk menghasilkan proses dan hasil pengolahan CPU. Unit input-output juga bekerja sebagai saluran komunikasi antara CPU dan sistem di luar. Biasanya, untuk berkomunikasi keluar unit input-output, yang digunakan dalam sistem mikroprosesor adalah jenis input-output serial. Monitor sebagai salah satu alat output digunakan untuk menghasilkan proses dan hasil pengolahan sebuah komputer. Monitor dalam sistem mikroprosesor semula berfungsi sebagai umpan balik bagi user. Tetapi sekarang telah berkembang di mana lewat monitor sebuah komputer bekerja menerima masukan karakter. Untuk mencetak hasil pengolahan data dalam sebuah komputer, diperlukan printer. Printer bekerja menghasilkan cetakan berupa hard copy. Informasi di luar CPU harus diakses sebagai data masukan, seperti entry input dari keyboard, mouse, atau beberapa jenis alat input. Setiap tombol yang ditekan pada keyboard harus ada mekanisme membaca dan menyimpan kode-kode tombol. Begitu diproses, informasi harus diproses ke monitor sehingga user dapat kejelasan baik secara visual atau audio terhadap interaksi kerja yang sedang dilakukan. Perkembangan mikroelektronika telah mendukung perkembangan input-output dalam unprogrammable ke programmable system. Input-output semula bekerja tetap dengan perangkat hardware semata tanpa program. Input-output semacam ini fungsinya menjadi terbatas dan tidak fleksibel. Programmable input-output dikembangkan untuk memberi jawaban kelemahan-kelemahan unprogrammable input-output. Dengan programmable input-output, sistem mikroprosesor menjadi sangat fleksibel. Sebelum ada program sebuah programmable input-output belum membentuk format fungsi port. Fungsi port terbentuk setelah ada inisialisasi. Inisialisasi adalah proses di mana sebuah program kecil bekerja membentuk fungsi port, apakah sebagai masukan, keluaran, atau dua arah. Inisialisasi dilakukan di awal pemakaian melalui program inisialisasi. Setelah program inisialisasi bekerja, baru input-output memiliki fungsi khusus. Port input-output bekerja menjembatani CPU dengan alat input dan alat output. Input-output paralel adalah jenis input-output yang mengalihkan data pada setiap port saluran secara paralel. Alih data secara paralel bekerja mengalihkan data secara serempak dari D0 sampai D7. Ada sejumlah saluran pengalir data yang disebut port. Biasanya setiap port terdiri dari 8 bit saluran. Setiap port paralel dapat diprogram fungsi dan arah aliran data yang dibutuhkan. Port paralel menyediakan keuntungan pada kecepatan akses karena data ditransmisikan secara simultan. Jenis input-output paralel yang sangat populer yaitu Z80P input-output adalah IC input-output paralel terprogram buatan Zilog yang perintahnya dapat di-setel menggunakan program.
Z80 PIO adalah salah satu chip yang diproduksi untuk fasilitas antar muka Z80 CPU dengan peralatan input-output. PPI 8255 adalah chip Programmable Peripheral Interface berfungsi untuk antarmuka paralel dengan perintah dapat diatur dengan program. Input-output serial adalah unit masukan keluaran yang bekerja atas dasar prinsip seri. Dalam hal ini diperlukan proses konversi dari data paralel ke bentuk serial dan sebaliknya. Input-output serial perangkat lunak, serialisasi dan deserialisasi suatu data diselenggarakan oleh suatu perangkat program. Pada masukan program menunggu sampai menerima suatu bit start, kemudian membaca bit data. Pada keluaran program mengirim suatu urutan bit demi bit. Input-output serial perangkat keras. Salah satu komponen LSI standar adalah Universal Asynchronous Receiver Transmitter UART bekerja mengubah data serial ke paralel dan data paralel ke serial. UART paling sering digunakan untuk operasi kecepatan rendah ke sedang. Sedangkan untuk transmisi kecepatan tinggi digunakan jenis USRT. Pencacah dan pewaktu terprogram. Pencacah dan pewaktu sangat diperlukan dalam sistem mikroprosesor. Pencacah dan pewaktu terprogram banyak jenis dan ragamnya. Intel mengeluarkan seri Programmable Interval Timer. Zilog mengeluarkan seri Z80 Counter Timer Clock. CTC adalah IC pencacah dan pewaktu terprogram yang dapat diinterfacekan ke mikroprosesor Z80 CPU. IC ini dapat memecah pulsa atau peristiwa ada tidak sesuai dengan kejadian dari peristiwa. IC ini juga dapat digunakan sebagai pengukur tegangan dengan menambahkan IC LM331 converter dari tegangan ke frekuensi. Di samping untuk pencacah, CTC dapat digunakan sebagai pewaktu atau timer yang dapat membuat komputer diinterupsi tiap selang waktu tertentu. Dalam fungsi ini, CTC dikatakan berfungsi sebagai real-time clock. Sekian, terima kasih.